Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang situs vital pasukan pertahanan Israel atau IDF. Militan Lebanon menyebutkan serangan tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap Palestina. Dan seperti diketahui Tribuner, sejumlah warga Gaza terbakar hidup-hidup setelah pasukan IDF menjatuhkan bom di sebuah kamp tenda pengungsian di Rafah pada Minggu 26 Mei. Setidaknya dilaporkan 40 warga Palestina tewas dalam kejadian itu. Tribuners, berikut adalah sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Perlawanan Islam di Lebanon yakni Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi yang dilakukan pada Jumat 31 Mei 2024. Hizbullah dilaporkan menyerang pemukiman Israel untuk kali pertama. Perlawanan Islam di Lebanon yakni Hizbullah mengumumkan serangkaian operasi yang dilakukan pada Jumat 31 Mei 2024. Hizbullah menyerang situs-situs dan pasukan militer Israel. Dijelaskan operasi ini dilakukan guna mendukung rakyat Palestina, perlawanan mereka yang berani dan untuk menanggapi serangan Israel terhadap kota dan desa di Lebanon Selatan. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah menyatakan bahwa para pejuangnya menghantam Barak Beranit, markas besar Divisi 91 Israel. Markas ini diserang oleh roket-roket berat Burkan hingga berakhir dilalap api. Disebutkan operasi itu sebagai respons atas serangan Israel di kota Maraud al-Ras, Lebanon Selatan. Hizbullah juga menargetkan situs al-Baghdadi menggunakan senjata yang sama. Pihaknya juga menghujani pemukiman Ramot Naftali dengan rentetan roket. Tidak berhenti di situ saja, Hizbullah turut melancarkan serangan udara menggunakan drone yang menargetkan peluncur Iron Dome di pangkalan Al-Zawra. Perlawanan Islam di Lebanon itu mengatakan pihaknya juga menyerang bangunan persembunyian yang digunakan oleh pasukan Israel. Masih belum berhenti di situ, Hizbullah menggempur situasi Ma'ayan Baruh dengan roket dan peluru artileri. Kemudian, Hizbullah juga menargetkan situs Al-Ramta di perbukitan Farhauba, Lebanon. Tidak tanggung-tanggung, ratusan roket Hizbullah menyerang pemukiman Israel. Akibatnya langit di wilayah Al-Jalil bergemuruh dan penuh asap. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang wilayah Israel pada Jumat 31 Mei 2024. Dalam operasinya, Hizbullah menembakkan setidaknya 100 roket. Akibatnya, langit di wilayah Al-Jalil bergemuruh dan penuh asap. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan Hizbullah itu telah dikonfirmasi oleh media Israel dan dalam laporannya dijelaskan bahwa Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang wilayah Al-Jalil Israel, di mana pemukiman tersebut masih dihuni oleh sejumlah pemukim yang belum dievakuasi. Media tersebut menyoroti bahwa Hizbullah telah memperluas jalur tembakannya. Ada setidaknya 100 roket yang diluncurkan ke pemukiman Israel itu hingga mengakibatkan kerusakan. Selain itu, sejumlah warga juga dilaporkan terluka dan harus diangkut ke rumah sakit Naharia. Sementara itu, di sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak langit di wilayah Al-Jalil bergemuruh dan penuh asap. Suara ledakan juga terdengar berulang kali. Tribuners, tidak berhenti di situ. Hizbullah dilaporkan juga berhasil menjatuhkan peledak ke peluncur Iron Dome Israel di pangkalan Al-Zawra. Akibat serangan ganas inilah peluncur Iron Dome Israel rusak dan terbakar hebat. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali menyerang situs vital pasukan pertahanan Israel IDF. Pada Jumat 31 Mei 2024, Hizbullah menjatuhkan peledak ke peluncur Iron Dome Israel di pangkalan Al-Zawra. Akibat serangan ganas tersebut, peluncur Iron Dome Israel rusak dan terbakar hebat. Dilansir dari Al-Mayadin, hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Menurut Hizbullah, Jumat kemarin pasukannya telah meluncurkan sejumlah serangan mematikan ke posisi Israel. Salah satunya, Hizbullah menyerang peluncur sistem pertahanan udara Iron Dome Israel di pangkalan Al-Zawra. Dalam operasinya itu, Hizbullah menargetkan situs vital IDF tersebut dengan menjatuhkan peledak dari udara. Hizbullah mengklaim serangan tepat sasaran dan mengenai instalasi peluncur Iron Dome. Akibatnya peluncur Iron Dome Israel itu rusak parah dan terbakar hebat, dan Hizbullah mengatakan serangan itu merupakan respons terhadap agresi Israel di alun-alun Haula. Selain menyerang pemukiman Israel, kelompok milisi perlawanan Lebanon Hizbullah pada Sabtu 1 Juni 2024 mengumumkan kalau mereka menembak jatuh drone Hermes 900 Israel di Lebanon Selatan. Diketahui drone tersebut ditembak jatuh menggunakan rudal permukaan ke udara. Hizbullah kemudian menyatakan kalau drone yang ditembak jatuh itu adalah drone Hermes 900 dengan muatan tinggi milik musuh. Drone tersebut dikatakan telah ditembak jatuh di kota Deir Kiva, Lebanon Selatan.
Drone canggih yang biasa terbang hingga 36 km Hermes 900 ini juga dikenal sebagai Kohalf, dirancang dan diproduksi oleh perusahaan teknologi keamanan Israel Elbit Systems dan terutama digunakan untuk misi intelijen, pengawasan, akuisisi target, pengintaian, dan pengintaian udara. Dioperasikan oleh Skuadron 166 Angkatan Udara Israel, Hermes 900 memiliki berat 970 kg, memiliki muatan maksimum 350 kg, dan mencapai ketinggian maksimum 30.000 kaki. Drone ini dilengkapi dengan berbagai sensor dan muatan termasuk kamera elektrooptik, inframerah, radar, aperture sintetis, radar patroli maritim, sistem intelijen sinyal, dan kemampuan peperangan elektronik. Hermes 900 mempunyai ketahanan penerbangan maksimum hingga 36 jam dalam satu serangan mendadak sehingga memungkinkannya melakukan misi jangka panjang. Pesawat ini dioperasikan dari jarak jauh dari stasiun kendali darat oleh tim operator dan menggunakan tautan datanya aman guna komunikasi dengan stasiun kendali darat, memungkinkan kendali dan transmisi data secara real time. Hermes 900 mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Israel pada tahun 2012 dan digunakan selama Perang Pendudukan Israel di Jalur Gaza pada tahun 2014. Ini adalah pesawat pengintai tak berawak terbesar kedua setelah Heron tipe, juga dikenal sebagai Eitan yang dikembangkan oleh Israel Industri Dirgantara. Hizbullah menyerang situs-situs dan pasukan militer Israel. Berbagai serangan yang dilakukan Hizbullah ini diklaim sebagai respon atas serangan Israel sebelumnya. Dijelaskan operasi itu dilakukan guna mendukung rakyat Palestina, perlawanan mereka yang berani, dan untuk menanggapi serangan Israel terhadap kota dan desa di Lebanon Selatan. Tribuners, itulah sejumlah fakta yang berhasil kami rangkum. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.